Aman nggak sih melakukan pinjaman online? Kemudian apa konsekuensinya ketika kita tidak bisa membayar? Kira-kira bisa nggak ya kita kabur dan menghapus semua jejak digital kita? Well, aku akan bahas semuanya di video kali ini. Hai guys, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel aku, terima kasih banyak. Kenalin, aku Natasha Hess. Dan di channel ini aku memposting video secara rutin tentang scam prevention atau pencegahan penipuan, live, dan juga travel. So, please make sure to click the subscribe button kalau kalian suka topik yang aku jelasin tadi. Well, hari ini kita akan membahas tentang pinjaman online. Kira-kira siapa ya yang udah pernah melakukan pinjaman online? Kalau kamu udah pernah, please share informasi, share cerita kalian, pengalaman kalian melakukan pinjaman online di kolom section di bawah ini supaya kita saling tahu dan ya, siapa tahu itu penting untuk teman-teman yang lain. Oke, so without further ado, kita langsung akan ngebahas topik kita yang pertama, yaitu aman nggak sih melakukan pinjaman secara online? Well, menurut aku ini tergantung banget ya guys, kalian melakukan pinjaman ini kemana. Dan ketika kalian melakukan pinjaman online, kalian harus make sure beberapa hal. Yang pertama adalah kemana kalian melakukan pinjaman tersebut. Apakah kalian melakukan pinjaman online kepada fintech yang sudah memang under OJK, atau kalian melakukan pinjaman tersebut kepada fintech yang bisa dikatakan abal-abal atau bahkan ilegal, dan mereka tidak under OJK. Jadi ya, itu akan benar-benar disimpan dengan baik, ataukah akan digunakan untuk hal-hal yang mungkin kalian nggak bisa kontrol dan itu nggak baik. We never know guys, we never know, so be careful. Dan kedua, bisa jadi mungkin prosesnya lebih cepat, mungkin verifikasinya nggak selama fintech yang under OJK, tapi bisa jadi kayak apa ya, pasti ada sesuatu yang harus kalian bayar di belakang. Entah itu mungkin bunganya terlalu besar, atau ketika kalian nggak bisa bayar mungkin dendanya sangat besar. Jadi saran aku, kalian lebih baik kalau mau aman, mau pinjam online secara aman, pinjam ke pinjaman online yang under OJK, dan make sure dulu sebelum pinjam, googling dulu, lihat reviewnya, kira-kira bener nggak sih si kreditur online ini berkualitas nggak, aman nggak? Ya, dan to be honest, untuk video kali ini tuh aku mencoba salah satu pinjaman online. Ini aku nggak disponsorin ya guys. Aku menceritakan ini karena aku seneng banget, karena aku merasa bahwa ini tuh very trusted, very helpful, dan juga cepet. Jadi namanya adalah Kredit Pintar. Kredit Pintar ini salah satu fintech yang di bawah OJK, dimana disitu kalian akan melakukan serangkaian verifikasi ketika kalian mau melakukan pinjaman online. Dan akan dikasih pilihan nih, kira-kira kamu melakukan pinjaman online ini untuk apa? Untuk modal kah? Untuk beli barang hedon kah? Untuk liburan kah? Untuk kesehatan atau apapun. Kemudian kalian masukkan jumlah penghasilan kalian, tempat tinggal kalian, dan sebagainya. Dan disitu kalian akan diberikan final decision. Kira-kira kalian mampu mau berhutang seberapa ya? Jadi kita nggak bisa pinjam utang yang banyak banget yang kira-kira kayaknya kita nggak akan bisa ngelunasin gitu tuh. Nah, langsung aja kita pergi ke topik nomor 2, yaitu apa sih konsekuensinya ketika kita tidak bisa membayar hutang online secara tepat. Konsekuensinya paling tidak ada 2 guys. Yang pertama, kalian akan membayar denda, dan biasanya sudah dikatakan di awal, di perjanjian awal, kalau kalian nggak bisa bayar dendanya berapa. Ini kalau legal ya guys. Kalau ilegal, not sure apakah mereka akan menyebutkan denda itu di awal atau tiba-tiba udah bengkak aja guys. Well, I don't know. Kalian bisa share di bawah kalau misalnya kalian pernah ketipu atau pinjem di fintech yang nggak under OJK. Please do share, okay? Di kolom komentar. Dan kedua, pasti kalian akan dicari-cari, kalian akan dikejar, akan diteleponin, kemudian saudara kalian diteleponin, teman kalian diteleponin. Udahlah guys, kalian hidupnya nggak tenang. Karena kalian akan dicari-cari, kalian akan pokoknya ya jelas ya, kita pinjam uang terus kita belum ngembaliin, pasti kita akan dicari-cari. Ya, jadi kontak-kontak yang kalian udah masukin itu guys biasanya bakal ditelepon sama si pemberi hutang. Nah, tapi di sini sebenarnya kenapa tadi aku juga nyaranin kalian pinjamnya di fintech yang sudah under OJK, karena amit-amit in case kalian itu nggak bisa melakukan pelunasan tepat waktu, kalau misalnya dia memang legal, kalian aku rasa bisa melakukan mediasi.
Jadi kalian bisa kontak customer service atau mungkin pergi ke kantornya, kalian discuss kira-kira gimana ya solusinya. Ya misalnya kalian tuh punya uang untuk sakit gitu ya, untuk keperluan kesehatan, kemudian kalian belum kerja, kalian nego lah kira-kira gimana ya kalau misalnya aku ngebayarnya 1 bulan ke depan atau beri 15 hari lagi. Ya kalian bisa berdiskusi dan dendanya tuh jelas gitu loh per harinya, jadi nggak akan numpuk. Jadi kalian nggak akan yang tiba-tiba kalian pinjamnya misalnya cuma 500.000, tapi karena dendanya ngumpul sampai pinjaman kalian jadi puluhan juta mungkin, atau jadi jutaan. You know what, kalau kalian misalnya nih dapat SMS atau WhatsApp kayak dari pinjaman online, kalian disuruh ngeklik link, please banget jangan diklik linknya, karena kalian nggak pernah tahu guys, link itu akan mengarahkan kamu kemana. Dan kalau kalian klik, kalian tuh bakal sering banget diteleponin di WhatsApp ini sama mereka untuk ini nawarin produk mereka. Dan aku itu guys, ini bodoh banget, aku merasa sangat bodoh dan aku kayak OMG, you know what, aku itu dikirimin salah satu kayak ini pinjaman online gitu di SMS, dan aku tuh nggak sengaja ngeklik link mereka. And you know what, aku diteleponin sama mereka, aku di WhatsAppin sama mereka, sampai aku tuh pusing banget kayak, can you just stop it? Tuh nggak bisa dikontak kembali masalahnya guys. Nah ini nih guys, kalian harus hati-hati banget, karena bisa jadi kalau yang ilegal itu, misalnya selamat Anda bisa mengajukan pinjaman sebesar 10 juta rupiah dengan klik link di bawah ini. Ya kalau uangnya benar masuk, kalau cuma data kalian diambil, you cannot do anything. Akan pergi ke pertanyaan nomor 3 yang mungkin ini ditunggu-tunggu sama kalian yang udah melakukan pinjaman online tapi nggak mau melunasi. Kalau menurut aku sih gimana ya? Oke, jadi pertanyaannya adalah, bisa nggak ya kita kabur dari pinjaman online dan menghapus data kita dari pinjaman online? Kalau menurut aku sebenarnya kalau kalian kabur, tergantung. Kalau misalnya kalian tadi itu pinjam di pinjaman online yang nggak under OJK, menurutku chance atau kesempatan kalian untuk kabur itu lebih gede sebenarnya. Karena kan mereka nggak bisa menuntut kalian. Ketika kalian dituntut mereka, kamu bisa menuntut mereka balik dan mereka akan lebih hancur menurut aku, karena mereka ilegal. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kan kalian udah mau pinjam uang nih, terus masa sih kalian udah nikmati uang tersebut tapi mau kabur gitu aja? Yang menurut aku itu kurang ethical, lebih baik dikomunikasikan. Tapi ya itu tadi guys, kalau misalnya kalian pinjamnya di kreditur yang ilegal, biasanya mereka tidak terlalu open untuk komunikasi sih menurut aku. Karena kan kayak mereka maunya ya udah yang penting lo bayar duit gue, lo bayar dendanya, lo bayar bunganya, that's it. Itu yang mereka mau. So ya, sekali lagi please hati-hati kalau melakukan pinjaman online. Oke? Jadi jawabannya yes, kamu bisa kabur, tapi bisa jadi kalian itu di blacklist ketika nanti pinjaman online lagi, atau misalnya melakukan pinjaman di bank, bisa jadi nama kalian sudah di blacklist. Kemudian ya ketika kalian mau kabur berarti ya harus pergi ke alamat yang kalian gak daftarin, terus kalian ganti nomor HP, dan kalian menyuruh orang-orang yang dikontak itu tidak memberitahukan tempat kalian sekarang. Tapi aku nggak saranin ini dilakukan karena menurut aku ini unethical, ini nggak etis. Dan pertanyaan yang selanjutnya itu, kira-kira bisa nggak ya kita menghapus jejak digital kita ketika melakukan pinjaman online? Jawabannya adalah tidak bisa guys, tidak, impossible untuk kalian menghapus data kalian ketika melakukan pinjaman online, atau mau melakukan pinjaman online deh, udah daftar nih, udah kamu masukin terus tiba-tiba kamu nggak jadi melakukan pinjaman. Menurut aku kalian nggak bisa guys, kalian tidak bisa menghapus rekam jejak digital itu, karena itu kan sudah terrecord by system. Jadi kalau misalnya kalian punya utang, terus ada orang yang menawarin kalian, let me help you, biar gue bantu ngehapus data kamu di pinjaman online so kamu bisa kabur, tapi kamu suruh bayar certain amount of money, suruh bayar uang, please make sure do not pay, jangan bayar. Itu penipuan guys, aku yakin banget. Well, mungkin 95% itu penipuan menurut aku, karena nggak ada yang bisa menghapus jejak atau data digital kalian di pinjaman online kecuali orang yang bekerja di sana sendiri. Jadi emang orang yang memberikan kamu pinjaman
Jadi buat apa kalian mengeluarkan uang untuk orang yang katanya bisa menghapus jejak digital kalian di pinjaman online? Lebih baik uangnya dipakai untuk membayar hutang kalian. Well, that's all for this week video. Semoga bermanfaat dan please klik the like button kalau kalian suka video ini. Share ke teman-teman kalian yang butuh video ini, butuh informasi ini, dan please subscribe kalau kalian suka topik-topik yang aku bahas. Aku akan memposting video secara rutin setiap minggu. Thank you so much sekali lagi udah nonton video sampai akhir. I'm Natasha Has. Thank you and bye-bye. See you.